Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Ikwan Pratama dengan NPM 2022430. Di sini saya ingin mensimulasikan program atau aplikasi saya dengan tugas akhir berjudul implementasi algoritma random forest untuk prediksi keterlambatan produksi pada PT Pelangi Grafika yang berbasis web. Sebelum masuk ke alur program atau aplikasi saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nilma M.Com selaku dosen pembimbing materi saya dan juga Ibu Dr. Rayu M.Com selaku dosen pembimbing teknik saya. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan alur dari login hingga logout untuk aplikasi saya ini. Yang sudah terdapat di sini adalah tampilan loginnya. Mari kita coba untuk login. Login di sini saya gunakan admin untuk username-nya dan menggunakan passwordnya adalah admin 123. Kita klik show password, typo, kita klik login, langsung otomatis masuk ke menu yang pertama yaitu menu dashboard. Di sini di menu dashboard terdapat greeting, selamat datang kepada staf produksi. Lalu di sini ada total data produksi, total prediksi, total produksi telat, dan total produksi tidak telat. Di bawahnya ada grafik produksi bulanan yang dimana ini setahun, setiap bulannya ada Januari, Februari, hingga Desember. Lalu di sebelah kanannya ada pie chart status produksi yang hijau untuk tidak telat dan yang merah untuk telat. Lalu di bawahnya ada informasi admin dan model machine learning. Kurang lebihnya itu untuk menu dashboard. Lalu kita lanjut ke menu kedua yaitu data produksi. Nah, di menu data produksi ini ada yang namanya sistem root, create, read, update, dan delete. Di yang pertama di menu data produksi ini ada count, total data produksinya ada 16, saya masukkan sebagai contoh. Lalu yang pertama ada bisa create atau tambah data. Di sini ada dua opsi tambah data. Yang pertama tambah data yang pertama sebelah kiri untuk secara manual kita input parameternya satu persatu. Dan yang kedua ada import Excel yang dimana kita bisa masukkan file Excelnya dan otomatis bisa membaca dan datanya bertambah. Kita coba yang pertama untuk yang input parameternya manual. Nah, di sini ada tampilan halaman tambah datanya. Kita klik, kita coba masukkan datanya. Untuk tanggal produksi kita masukkan hari ini saja. Jumlah pesanan kita masukkan 99. Pilih produk, banner, tingkat kesulitan sedang. Antrian produksinya kita masukkan 1, produksi statusnya telat. Deadline harinya kita masukkan 4, estimasi waktu produksinya 5, jumlah mesinnya 2, jumlah operatornya 2, dan jumlah revisinya 1. Oke, kita klik simpan. Klik untuk button reset ini untuk memulai dari 0 input parameternya. Kalau untuk kembali ke menu data produksi awal. Oke, kita klik simpan. Oke, data berhasil ditambahkan. Data masuk di baris pertama. Yang kedua, ini ada import Excel yang saya tadi bilang ada dua proses bisa menambah data. Mari kita masuk yang ke import Excel. Nah, di import Excel ini kita bisa drag and drop file Excel di sini. Namun ada keterbatasan atau syarat yang dimana harus menggunakan template yang sudah disediakan.
dan ukuran maksimal file 10 MB dan wajib file Excel. Di sini sudah disediakan link untuk download template-nya, tinggal kita klik yang berwarna oranye di tengah. Otomatis terdownload. Mari kita coba buka. Nah, ini adalah link template file Excel yang saya sediakan, di mana ada total kolom dan jumlah kolom dan nama kolomnya. Dan juga ada saya berikan 2 contoh isi untuk diikuti untuk data-data berikutnya. Oke, kita masuk ke programnya kembali. Kita klik kembali. Oke. Atau kita coba untuk import file Excel. Oke, kita pilih file Excel. Kita gunakan template tadi sebagai file yang akan kita input. Coba kita, tadi kan ada 2 data. Oke, coba kita open. Oke, filenya sudah terbaca. Coba kita klik import data. Prosesnya sedikit lama. Nah, berhasil karena tadi ada 2 data. Hasil 2 data, dan dia akan membaca bila ada data yang gagal. Kita klik OK. Datanya masuk di baris 1 dan 2. Nah, di sini ada filters, ada kolom search by filter. Kita bisa misalnya mencari banner. Jenis produknya banner, kita klik cari. Nah, maka jenis produknya banner di sini akan muncul semua yang banner. Misalnya kita mau cari yang semua statusnya itu yang tidak telat. Maka di sini coba kita klik search jenis produk banner dan statusnya yang tidak telat saja yang hanya tampil. Oke, coba kita klik reset untuk kembali mereset filter ini. Di sini ada kolom aksi yang dimana bisa melihat data, melihat lebih detail data, mengedit data, dan menghapus data. Coba kita masuk ke yang pertama, melihat lebih detail data. Nah, di sini fungsinya detail data, kita bisa lihat lebih jelas tampilannya. Kalau tadi kan table, kalau ini kan bisa lebih jelas dilihatnya. Di sini ada bisa edit data juga. Dan kembali, kita kembali, kita ke kolom aksi yang kedua, yaitu edit data. Di sini kita bisa edit data, misalnya status produksinya telat menjadi tidak telat. Oke, kita simpan perubahan. Oke, data berhasil diperbarui, kita ubah tadi dari telat menjadi tidak telat. Nah, untuk yang kolom aksi yang ketiga, ada button delete atau kita bisa menghapus satu row ini. Mari kita klik. Oke, data berhasil dihapus. Dan data yang tadi sudah terhapus. Oke, untuk selanjutnya ada menu prediksi produksi. Nah, ini menu prediksi keterlambatan produksi. Mari kita coba untuk input parameternya. Kita masukkan jumlah pesanan 90, jenis produknya banner, deadline harinya 2, estimasi waktu 3, jumlah mesinnya 2, jumlah operatornya 3, tingkat kesulitannya kita pilih sedang, jumlah revisinya 2, antrian produksi 1. Kita lakukan prediksi sekarang. Ini kita tunggu prosesnya. Nah, ini ada hasil dari prediksi yang kita lakukan tadi. Ini adalah inputan parameter yang kita input tadi. Nah, di sini adalah hasil prediksinya telat. Produksi diperkirakan mengalami keterlambatan dengan akurasi model 98,33%. Di sini ada 3 tombol, yaitu tombol prediksi lagi untuk melakukan prediksi seperti tadi,
dan lihat riwayat yang kita lakukan prediksi tadi dan kembali ke menu prediksi produksi. Oke, kita lanjut saja ke tombol lihat riwayat yang dimana kita masuk ke menu berikutnya yaitu riwayat prediksi. Nah, yang kita lakukan tadi di baris pertama, di sini ada tanggalnya 22 bulan 7 tahun 2026 dan real time jam 13.12. Nih, di sini sama juga ada untuk aksi detail, melihat lebih detail data, dan juga ada untuk menghapus. Oke, riwayat prediksi berhasil dihapus. Dan juga di sini ada misalnya untuk mencari riwayat prediksi yang telah kita lakukan. Misalnya kita cari jenis produknya buku, kita cari. Oke, yang muncul hanya buku saja. Kita reset kembali untuk filter search-nya. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya yaitu menu laporan. Nah, di menu laporan ini ada beberapa informasi, yaitu ada total dari data produksi dan total prediksi dan total prediksi telat, dan juga ada akurasi dari model random forest ini. Di menu laporan ini ada 4 laporan. Ada laporan data produksi, laporan prediksi, laporan statistik prediksi, dan yang terakhir laporan evaluasi prediksi. Kita coba buka dulu dari laporan data produksi. Nah, di sini ada tabelnya dari data produksi dengan jumlah total data 18. Oke, kita coba print PDF. Nah, ini dia dari total data produksi kita atau dari laporan data produksi kita. Oke, kita masuk ke laporan yang kedua, yaitu laporan prediksi. Sama ada tabel juga dari laporan prediksi produksi yang dimana ini adalah riwayat dari prediksi produksi yang kita pakai, yang kita gunakan. Lalu kita ekspor PDF. Nah, ini adalah laporan prediksi produksinya. Oke, kita masuk ke laporan yang ketiga, laporan statistik prediksi. Nah, ini ada isi dari parameter dan hasilnya. Kita ekspor PDF. Nah, ini adalah laporan dari statistik prediksi. Kita kembali langsung masuk ke laporan yang terakhir, yaitu laporan keempat, laporan evaluasi prediksi. Nah, di laporan evaluasi model random forest ini ada beberapa informasi, yang pasti ada informasi dari random forest-nya, yang ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Akurasinya 96,67%, precisionnya 100%, recall-nya 76,47%, F1 score-nya 86,67%. Nah, di sini ada confusion matrix-nya, classification report-nya, dan fitur importance-nya. Oke, kita coba ekspor PDF. Nah, ini dia tampilan dari laporan evaluasi model. Oke, kita kembali ke program. Itu adalah keseluruhan dari menu laporan. Yang selanjutnya adalah logout. Kita klik pop-up untuk konfirmasi apakah Anda ingin keluar atau logout. Kita klik ya untuk kembali ke menu login. Oke, mungkin itu adalah rangkaian alur dari awal hingga akhir untuk program atau aplikasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.